Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardana dengan NIM 2190302265 dari kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2 yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Produk atau jasa yang saya ambil di sini atau yang saya kerjakan penjualan jasa minuman atau coffee shop yang bernama Coffee Chat. Baik, langsung saja ke langkah yang pertama, persiapan pondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa yang saya pilih penjualan jasa minuman, unit usaha Coffee Chat atau coffee shop. Langkah-langkah yang pertama, mengidentifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman, membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example. Yang kedua, membangun code of product atau kode etik. Yang ketiga, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi yang saya pilih meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghindari potensi sanksi. 1.2. Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Hasil rekaman yang saya pilih notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil menghadangi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Poin titik 3. Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi yang saya pilih penunjukan saham atau pembagian kepemilikan. Poin 1.4. Perselisihan hukum dihindari. Hasil rekaman perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang saya pilih kesepakatan hukum. Di situ ada poin 1, perjanjian no disclosure meningkat karyawan atau pihak lain untuk tidak menggunakan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua, langkah-langkahnya memilih bentuk organisasi. 2.1. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Hasil rekaman bentuk organisasi dapat mencakupi yang saya pilih 1. Sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih untuk hukum kepemilikan bisnis. Isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi yang saya pilih 1. Biaya pendirian dan pembayaran formulir hukum. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Hasil rekaman persyaratan izin usaha dapat mencakupi yang saya pilih syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan seseorang. Yang pertama ada fotokopi KTP, ada fotokopi NPWP, fotokopi situ, neraca perusahaan, materai 6.000, foto direktur utama, dan lain sebagainya. 3.2. Izin penjualan adalah yang saya pilih prinsip pungutan pajak. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Hasil rekaman izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang saya pilih Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata. Lanjut. Selanjutnya, mari kita lihat usaha coffee shop dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Di sini ada elemen kriteria untuk kerja dan status. Elemen yang pertama diidentifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk unjuk kerja 1.1. Keuangan perusahaan diidentifikasi ada probabilitas, likuiditas,
efisiensi, stabilitas. Status yang saya pilih dari keempat itu baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan. Preparasi laporan ada 3 poin. Poin pertama, laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow. Status laporan cash flow yang saya pilih baik. Yang kedua ada preparasi perkiraan keuangan. Di situ ada 3 poin. Ada poin pertama pendapatan, poin kedua pengeluaran, poin ketiga belanjaan modal. Statusnya yang saya pilih baik. Selanjutnya ada preparasi performa laporan keuangan. Di situ ada 3 poin juga. Poin pertama laporan performa pendapatan, laporan kedua performa neraca, dan poin ketiga laporan performa cash flow. Status yang saya pilih itu sedang. Dan yang selanjutnya analisa berjalan dari hasil keuangan. Di situ ada 3 poin juga. Yang poin pertama rasio analisis, poin kedua mengukur hasil dibanding rencana, poin ketiga mengukur hasil-hasil dengan norma industri. Status yang saya pilih itu sedang. Dan selanjutnya kriteria untuk kerja 1.3 laporan histori keuangan diidentifikasi. Dan di situ ada 3 poin lagi, laporan keuangan, neraca, laporan cash flow. Itu statusnya baik dari ketiga itu. Dan selanjutnya ada 1.4 perkiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan histori perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan, itu status baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman melalui usaha sejenis, itu statusnya baik. Dan yang terakhir perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1 catatan penjualan terdahulu, 2 kapasitas produksi dan permintaan produk ini, dan yang ketiga faktor apapun yang mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya itu baik. Dan yang kedua identifikasi pro forma laporan keuangan. 2.1 ada laporan pro forma diidentifikasi. Pro forma laba rugi itu sedang statusnya. Yang poin kedua pro forma pendapatan sedang juga. Dan yang poin ketiga pro forma neraca itu status sedang. Dan 2.2 ada rasio analisis diidentifikasi. Di situ ada 3 poin. Poin pertama likuiditasnya, yang kedua efisiensi operasi, dan yang ketiga probabilitas. Dan statusnya itu baik dari ketiganya. Di sini ada catatan rekomendasi. Setelah melihat penilaian kekuatan dan kewajiban keuangan pada laporan di atas, didapatkan status dengan hasil yang cukup baik. Walaupun ada beberapa status yang sedang dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangan. Perusahaan baru pada coffee chat atau coffee shop. Oleh karena itu, perlu wawasan dan analisis tentang pengelolaan keuangan lebih lanjut agar keuangan dapat terkelola dengan baik dan tidak ada kesalahan, dan sehingga perusahaan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Baik, mari kita lihat usaha coffee shop dalam mengembangkan dan mengelola tim baru. Yang pertama ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama adalah rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1 kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis bagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 tanggung jawab okupasi, 1.3 tugas okupasi, 1.4 persyaratan okupasi, 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi,
1.6 Jumlah tenaga kerja. 1.7 Perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.8 ada FTE atau full time equivalent diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.9 ada perkiraan durasi kontrak diidentifikasi untuk setiap okupasi. Di sini ada hasil atau rekaman hasil. Tampilan terlampir ada di tabel di bawah. Mari kita lihat. Ada rencana staffing. Organisasi atau proyek itu coffee chat atau coffee shop. Alamat lokasi itu ada di Jalan Merak, Kecamatan Limo, Kelurahan Cinere, Kota Depok. Kita lihat di sini ada kategori okupasi. Yang pertama ada pemilik owner atau pemilik. Tugas dan tanggung jawabnya, si owner ini bertanggung jawab dalam merencanakan masa depan coffee shop serta mengarahkan dan menetapkan target kepada karyawannya. Tugas owner mampu mengkomunikasikan dengan jelas setiap aspirasi, harapan, dan tujuan, mengecek dan memantau setiap laporan yang masuk secara rutin, memantau perkembangan pasar, dan memastikan seluruh karyawan mendapat haknya mengelola dan memantau keuangan. Persyaratannya tidak ada, kebutuhan pelatihannya tidak ada, jumlah ketenaga kerjaan itu 1 orang, perkiraan mulai bekerja itu tidak ada, FTE-nya tidak ada, perkiraan durasi kontrak itu tidak ada. Dan yang kedua ada baristanya atau karyawannya. Bertanggung jawab dalam mengatur dan mengkoordinir seluruh operasional yang ada di toko dan mengerjakan tugas dengan baik. Tugas pokoknya membuat produk yang tersedia di outlet dan menjalankan operasional yang ada. Persyaratan menjadi barista: memiliki pengalaman di bidang yang sama selama 1 tahun, memiliki ketertarikan di kopi, mampu membuat latte art, jujur dan bertanggung jawab, mampu mengoperasionalkan di toko. Selanjutnya ada kebutuhan pelatihan. Yang pertama, pelatihan mengembangkan kemampuan interpersonal untuk memberikan kinerja yang luar biasa. Dan yang kedua, sertifikat yang dikeluarkan berasal dari Badan Nasional Sertifikasi. Dan selanjutnya ada profesi, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan jumlah ketenaga kerjaan ada 2 orang. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan mulai bekerja, kebutuhan bisnis, setelah masa orientasi. Rencana seleksi yang saya pilih saluran dan teknologi yang tepat 8 jam. Yang kedua, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Dan kontrak durasi kerja itu 1 tahun. Dan yang terakhir, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 ada proses seleksi. Proses seleksi mencakup yang saya pilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Yang kedua, diskusi penilaian dengan anggota panel. Dan yang ketiga, hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada 2.3 internalisasi atau induks anggota tim. Dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yang saya pilih ada menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat.
dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Dan yang terakhir yang saya pilih, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Dan yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industri. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak, yang saya pilih ada hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban yang saya pilih ada 3, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan yang terakhir kewajiban loyalitas. Poin 3.2 prinsip hubungan industri dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup, yang saya pilih ada 1, kepentingan bersama, yang kedua kemitraan yang saling menguntungkan, ketiga kekeluargaan, keempat menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, yang kelima meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang keempat, mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf. Alasan pengembangan staf yang saya pilih efisiensi, yang kedua konsistensi, yang ketiga mengatasi kelemahan, dan yang terakhir kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf. Strategi pengembangan staf yang saya pilih ada 1, memberikan kesepakatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yang saya pilih ada 2. Yang pertama pelatihan, dan yang kedua mengembangkan profesi. 4.3 Program pelatihan. Program pelatihan yang saya pilih ada 3. Yang pertama pelatihan induksi, yang kedua orientasi pekerjaan, dan yang ketiga pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 itu ada evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasi yang saya pilih identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kedua, tentukan tujuan dan pernyataan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Dan yang terakhir, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Dan yang terakhir, nomor 5, meninjau kinerja tim. Di sini ada 5.1 hasil kinerja. Hasil kinerja yang saya pilih mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan yang ketiga, kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi. Kompetensi yang saya pilih ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf yang saya pilih itu rendah, kurang dari 15%. Dan yang terakhir 5.4 kekompakan tim. Kekompakan tim yang saya pilih ada 2, kerjasama tim dan kompetisi bekerja sama. Sekian penjelasan dari saya tentang buku kerja kewirausahaan 2 yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Sekian dari saya, terima kasih.